Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Maula Miftahur Rahma akan menjelaskan jawaban UTS Statistika Pendidikan saya. Oke, untuk yang pertama yaitu nomor 1 yaitu kita harus mencari data terlebih dahulu dengan cara mengukur benda di sekitar kalian gitu. Jadi di sini saya mengambil tema yaitu mengukur perabotan rumah. Jadi, tapi di sini bukan saya mengukur panjang atau lebar, panjang dan lebarnya. Di sini saya hanya mengukur salah satu yaitu lebarnya, seperti meja, kursi, lemari seperti itu. Di situ ada dokumentasinya sendiri. Di sini kami menemukan saya menemukan 21 data atau 21 benda yang saya observasi. Jika masih diacak, data yang di atas itu masih data yang belum diurutkan ya, masih acak-acakan. Kemudian kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Ini sudah jadi. Mohon maaf karena ini lanjutannya. Di atas dokumentasi ada lanjutannya itu. Mohon maaf karena ketika saya pindah filenya ke HP, tiba-tiba filenya ada agak sedikit berantakan seperti itu. Kemudian kita membuat data tunggal. Ini data tunggalnya berdasarkan jumlah nilai yang ada pada data. Misal nomor 16 itu hanya ada 1. Di data saya hanya ada 1. Jadi frekuensinya 1. Beda lagi sama nomor 40. 40 itu di data saya ada 3. Jadi frekuensinya ditulis 3. Seperti itu. Dari nomor 16 sampai 175 kebanyakan frekuensinya 1. Dan kemudian kalau kita jumlah frekuensinya semuanya itu pas ada 21. Kemudian mengubah data tunggal ke data kelompok. Yang pertama, jangkauan. Rumusnya R sama dengan X maksimal dikurangi X minimal. Maksimalnya tadi kan 175, kemudian yang paling kecil itu 16. Jadi 175 dikurangi 16 yaitu 159. Kemudian banyaknya kelas atau K. Di sini caranya menghitung yaitu 1 plus 3,3 log N. Nah, N sendiri adalah banyaknya data. Banyaknya data tadi ada 21. Jadi 1 tambah 3,3 log 21. Hasilnya yaitu 5,3633 2 sampai akhir, atau kita bulatkan menjadi 5 seperti itu. Kemudian panjang interval kelas itu sama dengan P sama dengan R per K. R-nya tadi dari jangkauan dan K-nya dari banyaknya kelas. Jadi jangkauan per banyaknya kelas. Jangkauannya 159, banyaknya kelas itu 5. Kemudian 30, jadi hasilnya 31,8 atau kita bulatkan menjadi 32. Oke, kemudian tabel distribusi frekuensi. Di sini saya bikin kayak gini supaya lebih simpel aja ya, supaya enggak kebanyakan rumus seperti itu. Di sini kita udah kelasnya ada 5. Kemudian yang ke tabel kedua ada interval kelas, tabel ketiga ada frekuensi, tabel keempat adalah frekuensi kelas bawah. Kemudian selanjutnya frekuensi kelas atas, batas bawah, batas atas, titik tengah. Untuk batas bawah sendiri itu caranya, kenapa ada koma-komanya, yaitu kan
kelas 1 ya, maksudnya itu tabelnya di kelas 1. 16 per 47. Nah, itu 16 dikurangi 0,5. Berarti kalau batas bawah itu yang dikurangi batas bawah itu yang dikurangi adalah yang paling kecil. Jadi yang paling kecil di kelas itu adalah 16. Jadi 16 dikurangi 0,5 jadinya 15,5. Kemudian batas atasnya itu dicari yang paling di situ kan 16 sampai 47. Jadi yang paling besar kan 47 ditambah bedanya, yaitu kalau batas bawah itu dikurangi 0,5, kalau batas atas itu ditambah. Jadi 47 ditambah 0,5 yaitu 47,5. Kemudian titik tengahnya itu adalah 47,5 dikurangi 15,5. Kita lanjut tadi sampai mana? Ini titik tengahnya adalah 31,5, kemudian 63,5, 95,5. Ini adalah yang dimaksud adalah titik tengah dari interval kelasnya. Dari interval kelasnya, titik tengah ada dari interval kelasnya. Bisa dilihat frekuensinya kalau kita jumlah ada tetap 21. Kemudian kita jadi sudah bisa bikin data kelompok. Yang pertama data kelompoknya kelas 1 16 sampai 47, frekuensinya 11. Kemudian kelas 2 frekuensinya 5, kelas 3 frekuensinya 2, kelas 4 frekuensinya ada 0 karena memang tidak ada datanya. Kemudian kelas terakhir frekuensinya 3, jadi jika dijumlah hasilnya tetap 21. Kemudian nomor 3 adalah dari data kelompok kita akan menghitung rata-rata, kemudian median, modus, seperti itu. Yang pertama kita akan menghitung rata-rata. Di sini terlebih dahulu kita lihat rumus dari rata-rata, yaitu sigma dalam kurung TI atau titik tengah dikali dengan FI atau frekuensi per sigma FI. Jadi seperti ini. Kalau kita mau nyari sigma dalam kurung titik tengah kali frekuensi, harus kita bikin tabel kayak gini. Jadi titik tengah dikali frekuensi dari kelas pertama 31,5 dikali 11 hasilnya 364. Kemudian kelas kedua titik tengahnya 63,5 dikali sama frekuensinya 5 hasilnya 317,5. Seperti itu sampai akhir. Mohon maaf datanya keputus, tabelnya keputus sampai yang kelas terakhir. Setelah itu kita jumlah. Jadi dari perkalian TI dikali FI tadi kita jumlah, yaitu ada 1333,5. Kemudian langsung kita masukkan ke rumusnya, yaitu rata-ratanya sigma dalam kurung TI kali FI. Jadi langsung kita masukkan aja 1333,5 per sigma FI nya tadi kan frekuensinya kan tetap 21. Kemudian hasilnya itu 63,5. Kemudian median di sini kita, kenapa tabelnya ada yang di blok kuning itu emang sengaja. Median di sini interval yang mengandung
yang mengandung median itu ada di kelas nomor 2. Setengah dikali 21 hasilnya 10,5. Kemudian BB nya 48. Ini yang dihitung cuma yang di blok ya. 48 dikurangi 0,5 47,5. Kemudian P 48 dikurangi 79 yaitu 32. Frekuensi di kelas median F nya tuh adalah 5 kan. JF itu apa ya, JF aku lupa. JF nya itu adalah yang paling besar di sini adalah 11 gitu kan. Langsung saja kita hitung. Median rumusnya adalah BB plus P dalam kurung setengah kali N dikurangi JF per F. Oke. Panjang sekali rumusnya guys. Langsung saja 47,5 itu adalah BB nya. Langsung dimasukkan semuanya. Tambah P nya 32. Kemudian setengah, N nya 21, JF nya 11 per 5 adalah frekuensinya yang di blok ini. Langsung kita hitung semuanya, totalnya adalah 47,5 dikurangi 3,2 hasilnya 44,3. Kemudian modus kita cari yang F yang terbanyak. Itu sengaja kita blok yang nomor 1 saja. Kemudian keterangannya di bawah F terbanyak adalah 11. Kemudian BB nya 16 dikurangi 0,5 dan 15,5. Kemudian P nya adalah yang paling besar dikurangi paling kecil 32. Kemudian F1 sama dengan F min FSB, berarti F paling bawah hasilnya 11. Kemudian paling banyak itu 5 kan, setelah 11 kan 5, jadi hasilnya F2 nya adalah 6. Kemudian rumusnya adalah modus BB plus P dalam kurung F1 per F1 tambah F2. BB nya adalah 15,5 ditambah 32. Oke, di sini maaf ada sedikit kesalahan, yaitu di rumusnya F1 plus F2 itu sebenarnya salah. Mungkin yang saya maksud di sini karena buku catatan saya tidak ada, itu yang dimaksud adalah F1 dikurangi F2 seperti itu, hasilnya kan 5. Kemudian 15,5 plus 20,7 sama dengan 36,2, atau kita bulatkan jadi 36 gitu. Jangkauan atau rank nilai tengah kelas terakhir dikurangi nilai tengah kelas pertama. Ini nilai tengah kelas terakhir. Nilai tengah kelas terakhir itu kan ada 104, ini yang paling banyak ya. Ini 143,5 dan 144 dikurangi 0,5 jadi 143,5 ditambah 175,5. 175 itu yang paling besar, itu ditambah ya, kan
yang paling besar tuh 175 tapi ditambah 0,5 jadi 175,5 dikurangi sama yang paling kecil 15,5. Itu kan yang paling kecil 16 karena dikurangi 0,5 jadi 15,5. Dan 47, ini kelas terbesar sama kelas terkecil. Bisa dilihat di semangat rata-rata ini. Itu kan 16, terus yang paling bawah adalah 104 sampai 100. Itu hasilnya 128. Oke, kemudian simpangan rata-rata. Ini menurut saya agak ruwet ya. Rumusnya bisa kalian lihat sendiri, sigma FI dikali sama XI. Bisa kita lihat di tabel. Karena itu sudah saya jumlah semuanya, jadi kita tinggal masukkan 1333,5 itu adalah jumlah FI kali XI. Kemudian di per 21 itu N-nya tadi, frekuensinya tadi kan. Hasilnya 63,5. Kemudian kita langsung hitung simpangan rata-ratanya. Sigma FI dalam kurung XI dikurangi X per FI sama dengan 704 per 21 sama dengan 33,52. Langsung saja ke varians. Variannya kita bisa lihat S kuadrat sigma FI dikali XI kuadrat, kemudian dalam kurung sigma FI kali XI kuadrat per N kuadrat, kemudian per itu semuanya datanya sudah ada ya, jadi kita tinggal memasukkan ke rumus-rumusnya dan semuanya dijumlah jadinya 6080,25. Selanjutnya simpangan baku rumusnya adalah sigma FI kali XI per sigma FI kali XI nya kan sudah ada ya, memang 1333,5. Kemudian FI nya frekuensinya adalah 21. Kemudian langsung kita ke simpangan baku. Rumusnya adalah akar sigma FI dalam kurung XI dikurangi X kuadrat per sigma FI. Semuanya memang sudah dihitung di dalam tabel, jadi ini tinggal yang di blok biru itu kan jumlahnya, jadi tinggal masukkan 4960, tinggal masukkan, berarti akar 4960 di per 21. Kemudian hasilnya adalah 44,16 atau kita bulatkan jadi 44. Kemudian antara histogram sama poligon. Sebelumnya mohon maaf Ustazah karena saya bisa dibilang tidak pernah bikin histogram ya. Jadi saya bikinkan dua yang pertama itu adalah histogramnya, dan yang kedua itu adalah poligonnya supaya ada histogram ada poligonnya juga, karena ketika saya nyoba ternyata pas bikin poligon histogramnya itu tidak terlihat, jadi saya bikinnya seperti ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika video saya kali ini mungkin ada agak membingungkan karena filenya juga agak berantakan karena dipindah ke HP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.